Baik, mungkin bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Salam shrah li warahmatullahi wabarakatuh. sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Iksan sudah menyempatkan hadir, menyempatkan sharing pada Bi-Weekly Sharing Session hari ini. Sebelum masuk kepada inti acara, mungkin saya memperkenalkan dulu kepada saudara-saudari di sini. Pak Iksan itu siapa gitu di Wasit. Jadi alhamdulillah Pak Iksan itu adalah penasihat wasit sekaligus juga peneliti di Wasit. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 dan S3-nya di bidang akuntansi di IIUM. Kemudian beliau juga dosen jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Beliau aktif mengajar, penulis, dan melakukan penelitian seputar akuntansi dan manajemen wakaf. Nah, kebetulan alhamdulillah relevansi pada sharing session hari ini yang bertemakan pengelolaan wakaf pada pengelolaan wakaf produktif berbasis kearifan lokal. Yang mana ini relevan sekali dengan kompetensi beliau. Insya Allah ilmunya sangat amat bermanfaat. Jadi terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada sharing session hari ini. Kemudian masuk ke inti acara. Mungkin adalah pemaparan materi dari Pak Hidayatul Ihsan kepada Pak Ihsan. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mbak Anis yang sudah membuka acara sharing session pada hari ini, Mbak Lisa, kemudian teman-teman yang hadir di sini ada Mbak Nining, Mbak Titi, Pak Guntur, mungkin ada lagi yang lain yang saya tidak kelihatan di layar ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya untuk hadir pada sesi di pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan kepada Mbak Lisa tadi, meskipun posisinya di atas kertas itu adalah sebagai advisor ya Mbak ya, ini posisi yang sangat berat sekali perannya, tapi dalam kenyataannya saya lebih sering mangkir daripada hadir gitu, jadi kadang malu juga gitu. Sesempatnya biasanya kalau ada waktu luang saya hadir, tapi kadang di tengah-tengah acara, ada di tengah perjalanan sehingga belum optimal berkontribusi terhadap teman-teman di Wacit. Apa yang akan saya diskusikan pada pagi hari ini sebenarnya adalah bagian dari riset saya yang saya lakukan bersama teman-teman tahun lalu. Jadi kita di kampus Politeknik Negeri Padang itu punya namanya Pusat Studi Wakaf dan Filantropi Islam. Itu sengaja kita bentuk memang untuk kajian-kajian yang berhubungan dengan wakaf. Dan selama ini kita mencoba memanfaatkan dana-dana baik itu hibah yang diberikan oleh, kalau sekarang Politeknik itu kan di bawah Dirjen Vokasi, kalau dulu di bawah Dikti. Jadi kita berusaha compete di sana. Kemudian juga ada dana-dana internal yang alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir, ya paling tidak mungkin setelah saya menyelesaikan PhD, selalu diberi kesempatan untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan wakaf. Kalau pada awalnya karena bidang keilmuan saya basicnya adalah akuntansi, memang lebih banyak concern kepada akuntansi, manajemen wakaf, tapi kemudian saya juga tertarik mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan selain kedua topik mainstream itu ya, di akuntansi dan manajemen. Jadi kadang mencoba melihat sisi-sisi yang selama ini belum begitu banyak dieksplor dan diekspos oleh para peneliti. Mohon maaf nih saya mau pakai kacamata, tapi jangan diketawain karena nih semalam kacamata saya patah gagangnya, jadi ini sebelahnya tidak ada gagangnya gitu. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Karena saya udah ganti tapi kurang nyaman dengan kacamata yang baru. Karena ketiduran gitu, jadi pas ketiduran tuh agak mereng kemudian patah sebelah kiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Anis tadi, topiknya lebih kepada pengelolaan wakaf produktif berbasis kearifan lokal. Mungkin teman-teman bertanya ini apa benda ini gitu kalau bahasa Melayunya.
apa nih sebenarnya di tengah-tengah orang sibuk atau gencar-gencarnya mempromosikan topik-topik wakaf yang menghubungkan dengan kemajuan IT, kemajuan teknologi, dan kemajuan instrumen keuangan. Terus tiba-tiba saya seperti setback gitu, menyajikan sesuatu yang kayaknya tradisional banget gitu. Ibaratnya orang bicara tentang pizza, pasta, kok saya malah menyajikan ubi rebus gitu ya. Kayaknya ini kan tidak menarik, tidak populer gitu. Tapi sesungguhnya teman-teman juga harus melihat the beauty of local heritage, bahwasanya ketika kita makan ubi rebus itu jauh lebih sehat daripada makan pizza. Itu kalau dari segi kesehatan, ubi itu karbohidrat kompleks gitu. Jadi kalau yang mau diet gitu makan ubi rebus, jagung rebus itu jauh lebih sehat daripada makan pizza. Itu yang saya pelajari di usia sekarang. Uh, jadi sebenarnya ide untuk mengangkat kearifan lokal itu tidak datang tiba-tiba saja. Tentu juga dari hasil membaca, berdiskusi, kemudian juga saya mengikuti perjalanan riset selama ini. Memang saya sangat mengagumi dan takjub lah dengan apa yang diolah dan ditampilkan oleh teman-teman penggiat wakaf, ya, khususnya para researcher pada hari ini. Berbagai terminologi wakaf dengan fintech, wakaf dengan blockchain, mungkin wakaf dikaitkan dengan suku dan segala macamnya, itu kadang membuat saya juga tidak bisa mengikuti dengan intens perkembangan tersebut, karena ada beberapa instrumen-instrumen yang saya sendiri mungkin harus membaca ulang atau mendalami dengan serius untuk memahami konteksnya apa. Tapi secara general tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh para peneliti ini dalam upaya untuk membangkitkan wakaf atau agenda revitalisasi yang selama ini didengung-dengungkan. Nah, kemudian saya melihat dan mencermati bahwasanya di samping instrumen-instrumen yang modern tadi, kita punya kekayaan lokal yang itu tadi jarang diekspos, dan sebenarnya ini ibarat membandingkan antara perkembangan Islamic banking dengan katakanlah BMT gitu ya. Jadi kalau Islamic banking itu kan lebih wah gitu ya, lebih seksi, lebih apalah istilahnya. Sementara BMT itu yang berbasis kepada dia berbasis pada community gitu ya, lahir dari masyarakat, kadangkala mungkin regulasinya tidak begitu diatur, tapi justru itulah yang menyentuh sisi-sisi masyarakat kecil, menengah, dan mikro gitu ya. Itu justru yang lebih dianggap menghidupi masyarakat. Nah, demikian juga halnya dengan wakaf ya. Tidak bisa kita pungkiri, walaupun lembaga-lembaga yang selama ini banyak apa ya, dipublish ya, kita jumpai di berbagai media massa, itu adalah lembaga-lembaga yang wakaf atau nazir yang membentuk organisasi badan hukum, tapi justru yang selama ini berperan menghidupkan wakaf selama berabad-abad itu justru yang ada di pelosok-pelosok itu nazir-nazir dalam bentuk perorangan. Mereka lah yang ada selama ini mempertahankan tradisi perwakafan di tanah air. Tapi justru itu juga tidak tersentuh baik secara regulasi maupun secara pembinaan secara intens gitu ya. Kalau bicara misalnya tentang wakaf yang berbentuk apa namanya, organisasi, badan hukum segala macam, sekarang kan ada aturan dari BWI kalau nazirnya harus bersertifikasi ya. Itu hal yang positif dan baik sekali ya. Tapi bagaimana dengan nazir-nazir yang mencoba berjuang untuk menghidupkan aset-aset wakaf yang notabene memang sangat menyentuh kehidupan masyarakat kalangan umum gitu ya, masjid, pesantren, musola segala macamnya itu, mereka mungkin sampai teriak-teriak ya, kami tidak punya source of financing gitu ya, kami tidak punya skill. Sementara kami bukan dipaksa sih, tapi mereka merasa punya kewajiban untuk mempertahankan dan meyakinkan, memastikan bahwasanya aset ini bisa sustain dan juga memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi itu sebenarnya yang menjadi rasional riset saya yang saya tampilkan ini. Oke, ini saya sudah bisa share ya. Saya share, ini share-nya entire screen atau window? Boleh window. Boleh window ya.
kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Udah kelihatan, Mbak? Udah, alhamdulillah. Oke. Saya nggak terbiasa pakai Google Meet ini. Jadi, oke, ignore. Jadi saya ntar kalau sebentar saya pelajari dulu nih. Ini kalau bikin full screen-nya seperti apa ya? Di pojok kanan bawah yang sebelah ada persen itu untuk zoom-nya itu ada apa logo kayak layar gitu, itu diklik, Pak. Kanan bawah. Ya, kan ada Ini untuk tipis itu ya? memperbesar, iya. Wait. Atau mestinya ke bahannya saja kali ya? Saya Oh iya salah. boleh, Pak. Boleh. Jadi ini saya stop sharing dulu. Mohon maaf ya. Sebentar. Oke, saya kirim ke nomor WhatsApp-nya, Mbak. Iya, Pak. Baik. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, tadi saya sudah mulai introduction-nya, bahwasanya ini bagian dari riset saya yang ini sebenarnya saya lakukan di 2 daerah ya. Jadi saya melakukan di Sumatera Barat dan kemudian juga di Aceh untuk melihat bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara apa ya, ada muatan kearifan lokalnya di sana gitu. Jadi ini mungkin tidak begitu kental nuansa modernnya berhubungan dengan financial institution segala macamnya, apalagi menggunakan blockchain atau fintech seperti itu. Nah, bisa di next slide, Mbak. Ya. Jadi teman-teman sekalian pasti sudah sama-sama mengetahui ya, ini merupakan hal yang sangat umum sekali dimulai dalam setiap riset, apalagi yang berhubungan dengan wakaf, bahwasanya keberadaan Indonesia sebagai negara yang adalah apa yang dikenal sebagai the largest Muslim population di dunia, tentu memiliki sebuah potensi yang sangat besar ya dalam banyak hal tentunya ya, dalam sumber daya manusia, termasuk juga dalam hal wakaf kalau kita langsung hubungkan dengan wakaf. Nah, tidak bisa dinafikan kalau banyak peneliti yang mencoba menarasikan bahwa Indonesia itu punya banyak dan potensial ya dalam hal perkembangan aset wakaf ya. Itu sebuah hal yang diyakini menjadi kekayaan yang apa ya sangat besar di Indonesia gitu ya. Cuman di sisi lain kita juga menemukan catatan-catatan seperti misalnya ya dari sekian banyak aset wakaf yang ada di Indonesia itu mungkin masih terbatas pada 3M kan biasanya seperti itu narasi yang dibangun ya. Jadi masjid, musola, madrasah, musola atau masjid kemudian makam seperti itu. Nah, ini seperti apa ya narasi yang seakan-akan menunjukkan bahwasanya meskipun aset itu banyak
tapi belum dipergunakan secara produktif ya. Tapi tentu saja kita harus setuju terlebih dahulu terminologi produktif ini dalam konteks apa sebenarnya. Nah, kalau kita telusuri terminologi produktif tentu yang dalam makna ekonomi yang dimaksud oleh para peneliti ya. Karena kalau kita bicara produktif dalam makna yang holistik, apakah madrasah itu tidak produktif? Pasti produktif karena dia memberikan sebuah peningkatan atau pengembangan terhadap sumber daya manusia, mendidik orang ya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih pintar dan seterusnya. Bagaimana dengan masjid? Begitu juga ya, memberikan produktivitas dalam hal spiritual. Jadi tentu saja yang dimaksud dengan produktif di sini yang biasanya dipergunakan oleh teman-teman penggiat wakaf itu adalah produktif dalam makna ekonomi. Jadi sekarang kalau kita lihat pembagian wakaf di samping misalnya wakaf khairi, wakaf dzurri gitu ya, kan juga ada wakaf sosial gitu ya, kemudian juga ada wakaf produktif. Biasanya kan begitu. Nah, kalau kita cermati esensi dari wakaf itu tetap saja ujungnya adalah sosial. Walaupun dia dikelola secara produktif, bagaimanapun nanti at the end profit atau income yang dihasilkan dari hasil memproduktifkan aset wakaf itu akan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Nah, dalam praktiknya kalau kita lihat kan ada semacam ini ya, dua model lah gitu secara umum ya. Ada memang aset wakaf itu yang dia berdiri sendiri sebagai sebuah aset produktif gitu ya. Misalnya mungkin apa namanya supermarket kah atau aset yang disewakan nanti kemudian income yang di-generate dari sana akan dialokasikan untuk mensupport wakaf-wakaf lain. Kemudian juga ada aset wakaf yang ini backsound-nya mengganggu ya. Jadi ada juga aset wakaf yang sejatinya adalah sosial, peruntukannya secara kentara seperti misalnya apa ya, di Gontor itu kan sosial ya untuk pendidikan gitu ya, tapi mereka punya aset-aset wakaf produktif juga, punya percetakan, punya mungkin usaha-usaha pertanian, perdagangan segala macam yang bisa mensupport aktivitas mereka. Nah, saya sebenarnya belum menemukan data yang valid berupa angka-angka ya. Sejauh mana sih tidak produktifnya aset wakaf yang dimaksud dalam konteks 3M tadi. Karena beberapa waktu yang lalu saya dengan teman Bang Fahmi ya coba iseng menelusuri data wakaf 3M yang dimaksud di dalam data sistem informasi wakaf yang dirilis oleh Kementerian Agama itu. Terus terang kami menemukan ada berapa data yang janggal gitu. Jadi itu ditelusuri dari berapa lahan di Aceh pada waktu itu. Bang Fahmi mempoint out ada sebuah lokasi yang di sana itu banyak sekali di data wakaf itu katanya ini masjid semua gitu ya. Ada banyak lokasi. Padahal ketika saya berkunjung ke sana, masjid itu cuma satu aja ya. Lainnya itu apa? Lainnya itu adalah tanah produktif sebenarnya dalam bentuk sawah atau ladang. Nah, ini sebenarnya kan datanya misleading karena sawah atau ladang yang dimiliki oleh masjid yang dipergunakan secara produktif ternyata juga dicatat sebagai masjid gitu. Jadi kalau kita mau luruskan data ini belum tentu juga persepsi yang berkembang itu bahwasanya 3M itu dan seakan-akan aset wakaf yang ada di Indonesia itu tidak produktif, ya itu mungkin bisa berubah nanti persepsinya gitu. Nah, jadi memang selama saya melakukan penelitian di lapang ini saya ya justru surprise juga ya ketika ada case-case, ada praktek-praktek yang sudah dijalankan oleh Nazir selama ini yang ternyata sangat positif, tapi justru tidak terekspos dan mungkin ya jauh dari hingar-bingar dunia perwakafan di tanah air pada hari ini. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri juga ya di pelosok-pelosok itu kan ada nazir-nazir yang diamanahkan harta wakaf yang mereka tidak bisa mengembangkannya karena tidak bisa menemukan source of financing tadi ya.
Jadi begitu mereka diamanahkan untuk mengelola aset itu, yang menjadi PR mereka, ini mau dikelola pakai uang siapa gitu. Sementara wakif sendiri kan tidak atau mungkin jarang ya menitipkan uang atau mungkin uh, pembiayaan untuk memproduktifkannya. Jadi seolah-olah ada ke ketentuan yang tidak tertulis kalau saya donate ini sebagai wakaf itu kewajiban nazir atau mutawali untuk memproduktifkannya. Padahal kalau saya lihat ini kan sebuah hal yang tidak fair juga gitu ya. Di satu sisi si wakif kan pengen mendapatkan pahala amal jariah gitu. Terus dia amanahkan ke si nazir, nazir tanpa ada resources, tanpa ada daya seperti dipaksa untuk memberikan pahala yang berkelanjutan pada orang yang menitipkannya. Padahal dia di awal bisa jadi tidak dapat benefit apa-apa gitu ya. Dia tidak dapat manfaat berupa income segala macam. Jadi seakan-akan dia itu ditodong kayak gitu. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan juga ya. Karena itu saya sangat mendukung ada beberapa teman-teman pengelola wakaf itu yang di akadnya, kalau terutama wakaf uang ya, meminta lah gitu ya. Jadi sekian persen dari yang didonasikan ini adalah biaya biaya fundraising misalnya gitu, atau biaya kampanye atau apa. Saya pikir itu fair ya, karena memang mereka tidak disediakan dana untuk itu. Jadi ingatlah, ya bukan ingat sih, tapi kita mesti fair juga bahwasanya kalau kita pengen soga gitu ya, terus kita amanahkan ke orang ya dikasih uang bensin juga nggak ada salahnya, bahkan mungkin harus lebih lah gitu. Walaupun undang-undang kan memperbolehkan ada, bukan undang-undang aja sih, syariah ya, ada bagian yang diperoleh oleh nazir dalam pengolahan itu, tapi kan it's not easy gitu ya, itu bukan hal yang gampang, apalagi kalau wakaf tersebut butuh bertahun-tahun untuk menghasilkan. Jadi terlepas dari berbagai model pengembangan wakaf sekarang yang menggunakan instrumen-instrumen yang yang sangat canggih, yang berkembang itu, ada banyak model-model alternatif yang bisa kita kembangkan, dan itu berangkat dari kearifan lokal juga gitu ya. Mohon ini ke selanjutnya, Mbak. Nah, jauh sebelum saya melakukan riset ini sebenarnya Prof. Khalid Rashid itu sudah sangat concern dengan ini. Saya juga membaca di tulisannya Prof. Murad Sizaka, ada model-model pembiayaan tradisional yang selama ini barangkali luput dari perhatian penggiat wakaf gitu ya. Ya misalnya akad-akad yang biasa kita kenal aja lah dalam dunia perbankan syariah atau mungkin ekonomi Islam gitu ya. Seperti misalnya musyarakah ya, musyarakah mutanakisah, istisna atau suku, pastilah ya, kalau suku kan sekarang diaplikasikan. Nah, kemudian beliau memberikan catatan bahwasanya akan terbuka kemungkinan selain akad-akad yang populer ini, di tengah masyarakat itu ada sistem-sistem bagi hasil yang mungkin namanya berbeda, atau mungkin ada model-model yang tidak begitu persis seperti istisna atau mungkin salam segala macamnya, tapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya kedua scholar ini, kedua pakar ini, Prof. Rashid dan Prof. Cizatka, memberikan alternatif. Kita tidak mesti terpaku pada model-model yang populer gitu. Jadi kita boleh saja mengeksplor gitu ya, mengeksplor model-model lainnya. Kalau saya tidak salah, Prof. Murad itu punya alternatif juga yang sebenarnya tidak begitu populer mungkin di dunia perbankan ya, tapi saya lupa, mungkin Mbak Lisa bisa mengingatkan ya. Apa namanya, Istiqlal ya, kalau nggak salah ya, yang sering beliau ulang-ulang gitu ya, kalau saya ingat dalam beberapa kali temuan dengan beliau Istiqlal gitu. Jadi dia menjelaskan bagaimana sih modelnya yang mungkin di dalam dunia perbankan tidak begitu populer gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, karena memang basis wakaf yang ada di masyarakat itu kan biasanya tanah gitu ya, tanah mungkin sawah, kebun segala macam. Kita punya potensi di Indonesia itu yang berangkat dari kebiasaan custom lah gitu ya. Kalau saya list ada beberapa, mungkin teman-teman bisa mengkoreksi kalau seandainya saya salah gitu ya, karena ini juga dari literatur, jadi mungkin penulisannya bisa jadi tidak tepat ya. Di Jawa Tengah ini tempatnya Mbak Lisa ya, katanya sistem Maro gitu ya, itu dikenal sebagai
model profit sharing yang ada di pertanian. Di Jawa Timur katanya ini bacanya gimana, mertule atau gimana sih, mertule gitu ya. Di Lombok itu ada nyakap gitu ya. Saya coba searching itu ya, memang artinya begitu lebih kurang. Tapi kan tentu orang-orang yang ada di yang berasal dari sana tentu lebih tahu bagaimana spelling dan istilah yang tepat itu. Sedangkan kalau di Sumatera Barat itu namanya Mampaduoi ya. Kalau di Aceh itu ada namanya Mawah. Ya. Jadi Mampaduoi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya sistemnya simple aja gitu, tapi mungkin saya ingin menunjukkan bahwasanya ini justru sebuah kearifan lokal yang luput dari perhatian selama ini gitu. Di Mampaduoi itu tentu teman-teman tahu ya, kalau asal katanya itu duo gitu. Duo itu kedua gitu. Jadi memperduai itu artinya memperduai gitu. Jadi kayak bagi dua gitu ya. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk agreement atau kerjasama yang biasanya dipraktekkan baik itu dalam dunia pertanian maupun peternakan ya. Itu sangat lazim sekali. Tidak mesti wakaf gitu ya. Tapi dalam konteks pertanian itu sangat lazim. Misalnya kalau saya sekarang di keluarga saya itu kan karena rata-rata sudah merantau, jadi kita punya ada lahan sawah misalnya gitu ya, dan sawah itu kita paduai gitu ya, kita serahkan kepada orang yang mengolah, tergantung nanti kesepakatannya siapa yang menanggung bibit, pupuk segala macam, nanti hasilnya dibagi dua. Kalau ternak juga begitu. Jadi nanti kalau dia menghasilkan keturunan ya, anak misalnya sapi gitu ya, nanti dihitung bagian dia berapa gitu, sehingga nanti kalau dijual dia dapat bagian berapa. Jadi praktik itu sudah sangat lazim sekali. Nah, jadi bisa dikatakan Maro, Matelu, Nyakap, ya, Mawah, dan Mampedue itu sebenarnya adalah kekayaan yang merupakan local wisdom. Tapi saya dengar local wisdom ini bukan terminologi bahasa Inggris yang baku juga gitu ya. Mungkin tolong di ini revisi juga nanti ya. Kata-kata local wisdom itu kayak Indonglish gitu ya, Indonesia English, yang sebenarnya dalam bahasa Inggris katanya tidak ada gitu. Nah, jadi kalau kita melihat apa tuh sebenarnya kearifan lokal ya, kearifan lokal itu ya sesuatu yang melekat dan dipertahankan di sebuah wilayah daerah itu, dan keberadaannya itu diwariskan secara turun-menurun. Dan memang begitulah adanya Mampedue itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada gitu. Dan itu dianggap sebagai bagian dari tradisi masyarakat Minangkabau ya di Sumatera Barat. Oleh karena itu, maka dalam konteks inilah kita melihat nanti wakaf itu dikelola dengan sistem Mampedue, dan Mampedue itu merupakan bagian dari kearifan lokal di masyarakat Sumatera Barat. Oke, next Mbak Anes. Oke, nah karena ini riset ya, jadi tentu harus ada theoretical perspektifnya. Jadi ini ada dua conceptual lens yang digunakan di sini. Pertama ada prinsip yang menjadi prinsip di usul fikih ya, kalau saya tidak salah ini al-adah al-muhakkamah gitu ya. Teman-teman yang dari syariah mohon dibetulkan nanti kalau saya salah menulis atau menyebutkannya. Kemudian secara konvensional ada namanya resource based theory. Nah, pertama kita lihat al-adah muhakkamah itu maksudnya apa? Nah, ini sebuah legal maxim dalam syariah ya. Bahwasanya kebiasaan atau norma selama dia tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka itu bisa diakomodir dalam hukum Islam gitu ya, terlebih dalam hukum muamalah ya, karena memang selagi tidak ada larangan, tidak bertentangan, maka hukumnya adalah boleh gitu ya. Jadi ada adat di sini, ada gitu, kemudian ada kebiasaan yang boleh saja dipraktekkan dan dijadikan sebagai hukum gitu. Nah, ini yang menjadi conceptual lens yang pertama. Kemudian ada resource based theory. Teman-teman yang belajar tentang manajemen keuangan, finance tentu sangat familiar dengan teori ini. Walaupun teori ini terkesan sangat konvensional dan maskulin ya, tapi ketika saya telusuri dalam konteks non-profit organization, ini tetap applicable ya, di mana teori ini menyatakan bahwa manajer atau manajemen perusahaan itu
harus menggunakan resources baik yang tangible maupun intangible untuk meningkatkan competitive advantages-nya. Kalau dalam konteks organisasi komersial, competitive advantages itu tentu saja bagaimana dia memperoleh profit tentunya ya. Jadi kan begitu kita memahaminya. Terus kalau teman-teman bertanya apa sih competitive advantages di wakaf ya? Wakaf itu sebenarnya secara secara terselubung gitu ya. Bahasa saya terselubung itu kan juga harus berkompetisi antara satu ya dengan lainnya. Ya, dalam makna yang baik lah gitu. Kalau makna yang baik mungkin kita bahasakan fastabiqul khairat benar gitu ya. Tapi nazir, apalagi nazir institusi yang harus berlomba ya, harus bersaing sekali lagi dalam tanda petik untuk mendapatkan public trust ya, kepercayaan publik. Mereka tentu harus memunculkan program-program yang menarik pertama, kemudian juga harus menunjukkan kepada publik baik itu adalah existing wakif maupun potensial wakif, bahwasanya memang mereka itu adalah pihak yang kompeten untuk diberikan amanah. Jadi persaingan dalam tanda kutip itu ada gitu ya. Kalau tidak ada persaingan, nggak mungkin lah para nazir ini akan mempromosikan apanya gitu ya kegiatan mengundang orang untuk berdonasi kepada mereka gitu ya. Jadi ya ini bukan dalam makna kompetisi seperti di komersial sebenarnya, tapi untuk merebut kepercayaan publik itu memang dibutuhkan competitive advantages gitu. Jadi dalam hal inilah kemudian teori resource based theory itu menjadi relevan gitu. Oke, berikutnya Mbak Anes. Nah, jadi kalau kita lihat ya beberapa existing studies yang terkait dengan pengolahan wakaf produktif ini, ya teman-teman mungkin akan bisa menemuinya dengan berbagai macam case ya, dan biasanya memang ini berdasarkan case-case yang ada di berbagai daerah ya. Ini saya ikuti beberapa case saja ya, yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Misalnya ada masjid besar di Semarang itu manage ada gas station katanya begitu. Ini mohon nanti dikoreksi apakah benar begitu prakteknya. Tapi yang saya baca di tulisannya Usman begitu. Gas station apakah SPBU atau bagaimana? Kalau memang ini kan sebuah contoh yang perlu ditiru ya, karena ini sebuah model yang sangat bagus tentunya, kemudian juga menginspirasi bagi pengelola wakaf lainnya. Kemudian ada juga yang menunjukkan kalau pesantren itu ada yang melalui penyewaan gitu ya. Ini kan juga bagus ya, ijarah lah atau apa kontraknya gitu ya. Kemudian ada Sabilillah, Masjid Sabilillah itu memanage cash wakaf ya. Nah, yang saya temukan di studi Sudirman dan Arafah. Kemudian ya ada studi Abdullah dan teman-temannya yang menunjukkan kalau pengolahan wakaf uang ya atau wakaf tunai itu secara efektif bisa membantu masjid dalam pertama pembiayaan dia, kemudian memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, saya tidak tahu apakah di daerah teman-teman itu ada fenomena di tengah jalan itu dalam momen-momen tertentu, misalnya kan ada pengurus atau siapalah dari masjid itu yang minta donasi di jalan gitu ya. Yang tentunya ini kan bukan hal yang kita inginkan dalam jangka panjang ya. Tapi itu mungkin mereka melakukan dengan sebuah keterpaksaan juga ya, karena memang tidak mencukupi pian segala macam. Nah, kalau seandainya masjid punya source of financing, mereka punya income generator, bisa diyakini kalau pengurus atau siapapun yang berhubungan dengan masjid itu tidak akan turun ke jalan seperti itu gitu. Jadi ada marwahnya lah gitu. Mereka akan menikmati income yang diperoleh dari hasil memanage aset-aset yang produktif tadi. Mestinya kan begitu. Nah, kemudian tadi juga menunjukkan ini sangat fenomenal dan tentunya sangat terkenal sekali Masjid Jogokarian di Jogja ya, yang mereka punya sustainable pembiayaan ya, sehingga memang tidak membebani masyarakat seperti tadi ya, tidak celengan. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalau di Jogokarian itu apa masih ada celengan atau gimana, tapi memang saya sering kali mendengar ini adalah potret pengembangan masjid yang sangat bagus yang bisa dijadikan model bagi masjid-masjid lainnya di Indonesia. Next, Mbak Anes. Nah, jadi
ini kalau untuk yang studi sekarang aja, ini saya nyatakan sebagai case study ya. Sebenarnya kalau keseluruhan saya melakukan studi ini adalah etnografi ya, karena based on culture gitu ya, ada pengaruh culture-nya. Jadi studi di Sumatera Barat, Aceh itu. Tapi untuk yang saya presentasikan pada pagi hari ini bisa dikatakan case study ya. Desainnya seperti itu. Secara khusus case yang dipilih itu adalah namanya Masjid Makmur ya, nama daerahnya Tiga Batur gitu. Masjid Makmur Tiga Batur itu ada di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Nah ini unik sebenarnya karena saya dari kecil saya berasal dari daerah yang sama gitu ya, walaupun tidak persis kampungnya gitu ya. Tapi saya tidak pernah mendengar success story dari masjid ini gitu ya. Walaupun saya tahu di daerah itu ada masjid yang gede, tapi tidak tahu kalau dia dikelola dengan manajemen wakaf yang bagus. Nah, saya melakukan preliminary study sebelumnya dengan mewawancarai ketua BWI di Kabupaten Tanah Datar ini, dan dari sanalah saya mendapat informasi ini adalah model pengelolaan wakaf produktif yang menjadi prototipe lah kalau di level Kabupaten Tanah Datar, dia bilang begitu. Nah, dari situlah kemudian saya dan teman-teman memutuskan ini perlu di explore gitu ya lebih jauh, bagaimana success story di balik pengelolaan wakaf yang notabene katanya tuh bagus gitu ya di Masjid Makmur ini. Jadi dalam proses pengumpulan data, kami melakukan serangkaian in-depth interviews dengan pengelola ya, dan pengelola itu adalah Nazir tentunya. Tapi ini menarik ya karena masjid ini kan sudah terdaftar di didaftarkan ya tentu melalui KUA di Kemenak gitu ya. Nazir yang terdaftar itu adalah pengurus sebelumnya gitu. Ini cerita behind story-nya. Tapi pengurusnya udah diganti, nama yang ada di dalam catatan itu masih Nazir sebelumnya. Nah, mungkin karena masalah tenggang rasa, segan ganti pengurus sekarang itu, mereka merasa misalnya sebenarnya Nazir, tapi kalau di atas kertas adalah mantan pengurus sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini ada cerita di balik layarnya. Tapi yang jelas mereka meyakini kalau pengurus itu sebenarnya esensinya adalah Nazir gitu. Nah, kami juga melakukan serangkaian observasi, yaitu mengunjungi masjid pastinya ya, kemudian aset produktifnya ada beberapa sawah nanti akan saya ceritakan di beberapa lokasi gitu. Nah, kalau untuk data analisisnya ini umum ya bagi teman-teman yang biasa melakukan riset kualitatif, namanya thematic analysis gitu. Jadi kita based on theme yang emerge dari data itu, kemudian kita mengelompokkan menjadi narasi yang kita sampaikan di dalam laporan. Baik, berikutnya Mbak Nes. Nah, jadi secara umum gini ya, Masjid Tiga Batur ini sebenarnya seperti masjid kebanyakan di daerah Tanah Datar ya, atau mungkin di Sumatera Barat gitu. Kalau secara fisik dia bisa dikatakan ya bersih bagus gitu. Dan ini didirikan tahun 1878, ini hilang ya 8-nya. Bukan 187 ya, 1878. Udah lama gitu. Jadi dia mengalami beberapa kali renovasi gitu ya. Kalau kondisinya sekarang itu ya bagus ya, dalam artian walaupun tentu ada masjid yang lebih bagus, tapi kalau untuk ibadah nyaman gitu ya, yang saya rasakan ketika melakukan observasi di sana. Nah, ini dibangun di atas tanah seluas 1.178 meter persegi ya, di mana luas masjidnya sebenarnya tidak terlampau ini ya, 672,75. Ini udah boleh sesi tanya jawab atau gimana Mbak Anes? Belum Pak. Silakan Belum ya. Mohon bersabar ya Pak Guntur, sebentar lagi Pak. Tapi masjid ini ada 2 lantai gitu ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ini kalau 672 meter persegi berarti kali 2 lah gitu ya. Cukup luas sebenarnya, dan itu bisa menampung hampir 1.000 jamaah gitu di dalamnya. Nah, yang menariknya adalah para pengelola atau pengurus masjid ini mereka tidak menyadari bahwasanya mereka punya aset yang bisa bukan tidak menyadari mereka punya aset sih, tapi maksudnya
mereka melakukan pengolahan aset secara produktif gitu. Itu yang tidak mereka sadari sampai saya kemudian datang dan berdiskusi dengan mereka gitu. Jadi mereka heran kenapa kami menjadi apa gitu ya, menjadi cash gitu ya. Kemudian saya ceritakan bahwasanya jarang sekali loh masjid-masjid yang punya aset apa yang dikelola secara produktif ya. Kalau kita lihat kan banyak yang mengandalkan sumbang-sumbangan atau donasi, infak Jumat misalnya gitu. Dan memang kenyataannya ketika turun ke lapangan, saya menemukan mereka tuh punya sawah di 13 lokasi. 13 lokasi itu maksudnya 13 daerah loh. Banyak, dan itu kalau di value maninya, Masya Allah saya pikir banyak. Cuman sekali lagi karena pengurusnya itu mereka tidak hitung-hitungan, jadi mereka tidak, ini nggak dijual, jadi mereka nggak tahu ini value-nya berapa gitu. Tapi 3 lokasi, di satu lokasi itu ada berapa, saya nggak tahu kalau di Jawa orang nyebutnya apa, ada berapa, kalau di Minang orang nyebutnya piring gitu ya, piring itu satu petak gitu. Jadi satu lokasi aja itu ada sekitar misalnya 10 petak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan berapa banyaknya, dan itu juga luas-luas gitu ya. Saya hanya sempat ke 2 lokasi aja, yang lainnya tuh nggak sempat karena banyak gitu, jauh-jauh tempatnya. Nah, menariknya ini terus bertambah setiap tahunnya. Proses penambahan itu lebih kepada kalau kata pengurusnya karena ya keyakinan aja gitu ya. Masyarakat melihat oh ternyata wakaf sawah ini ketika diserahkan kepada Masjid Makmur Tiga Batur ini memang dikelola dengan baik gitu ya. Memang dikelola dengan baik dan tidak disia-siakan. Nah, tadi saya sudah sampaikan sistem yang digunakan itu kan adalah Mampadua, dan Mampadua itu sekali lagi adalah sistem yang sangat lazim di Sumatera Barat gitu ya. Uniknya adalah ya, jadi 13 lokasi ini ada di beberapa dusun gitu ya. Jadi kan ada nagari, kalau di Sumatera Barat itu nagari itu kayak kelurahan ya. Kemudian ada dusun ya. Dusun itu kayak apa ya di ini RT apa RW gitu ya. Nah, nanti ada kepala dusun ya. Kepala dusun itu ditunjuk menjadi penanggung jawab pengelolaan itu. Nah, sistem pengelolaannya adalah didata orang-orang yang kurang mampu di setiap dusun. Keluarga kurang mampu berdasarkan kakak gitu ya. Kemudian nanti mereka akan dimasukkan ke dalam list dan nanti secara bergilir setiap panen itu mereka mendapat kesempatan untuk menjadi pengelola. Jadi pengelola itu nggak tetap, kecuali kepala dusun selama dia masih menjabat. Nah, ini menarik sebenarnya. Ketika saya menggali kenapa kepala dusun itu tetap selama masa jabatan, ini sebenarnya bentuk privilege bagi mereka, penghargaan gitu, karena mereka menjadi manajer gitu ya, manajer kayak koordinator mandor di lapangan. Sehingga pengurus masjid tidak perlu harus turun ke lapangan memastikan ini pengolahan segala macam ya. Si apa namanya? Si kepala dusun itu tinggal memastikan dan kemudian mendistribusikan pengelola itu memang orang-orang yang benar gitu. Jadi tidak ada pengulangan. Pertama, tidak ada pengulangan dari satu musim panen ke musim panen berikutnya. Dan ada case di mana ada keluarga yang merasa mampu setelah mungkin ekonominya menjadi baik dan mereka keluar dari list tersebut, mereka minta undur gitu. Jadi tidak kemaruk gitu ya, mereka nggak pengen mengolah itu terus-menerus. Ketika mereka butuh ya mereka mengajukan diri dan diseleksi oleh pengurus masjid melalui bantuan dari kepala dusun ya. Ada proses seleksinya gitu ya, apakah ini memang keluarga yang kurang mampu atau bagaimana. Lagi pula ini kan di kampung ya, jadi kalau di kampung itu kan orang bisa tanpa ada wawancara yang detail bisa melihat kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu. Sehingga bisa bisa dikatakan kalau orang-orang yang dipilih itu memang orang-orang yang dalam kesehariannya dinilai sangat membutuhkan gitu. Jadi sistem bergilir itu yang dilakukan di sana, bergilir, keluarga kurang mampu dan kemudian diberikan privilege kepada kepala dusun di mana dia berada untuk mengolah satu bagian gitu ya, satu bagian. Jadi dari yang 13 tadi kan misalnya ada 10 petak gitu ya. 10 petak itu pengolahnya beda sih gitu ya, tergantung luas ini ya. Jadi tidak mesti 10 orang juga atau 10 kakak pengolahnya. Kalau misalnya ada yang luas gitu ya, jadi yang luas itu satu orang pengolahnya, satu kakak. Kemudian ada yang kecil-kecil itu dihandle 2 misalnya oleh satu pengolah. Jadi dia di-share sedemikian rupa agar kesempatan mengolah itu bisa merata didapat oleh semua orang. Nah, saya juga melakukan wawancara ya secara casual dengan pengelola yang ada masyarakat tentunya. Nah, so far mereka sangat
sangat happy dengan hal itu, gitu ya. Mereka sangat gembira, terbantu, gitu ya, karena pertama tentu kondisi ekonomi dan mereka tidak punya lahan sendiri, gitu ya. Mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketika masjid memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengolah, mereka sangat happy sekali, sangat gembira, gitu. Dan juga dalam prakteknya hampir bisa dikatakan tidak ada yang cheating, gitu, tidak ada yang curang. Keberadaan kepala dusun tadi sebenarnya turut menjadi pemantau di lapangan, karena ketika saya menginvestigasi, misalnya ini ada kecurangan nggak, seperti ada yang nggak lapor kalau udah panen gitu. It's not the case, jadi tidak ada kejadian seperti itu. Karena kalaupun pengurus masjid tidak turun setiap hari ke lapangan, akan ada selalu masyarakat yang menginformasikan, oh sawah di lokasi sana udah mulai panen loh Pak, gitu ya. Apakah laporannya udah masuk atau belum gitu. Nah, bahkan biasanya ada undangan yang disampaikan kepada pengurus masjid. Misalnya begini, tanggal sekian hari itu gitu ya, kami akan panen, jadi kalau Bapak bisa datang itu akan bagus sekali. Jadi pengurus masjid nanti akan datang melihat ke lapangan panennya seperti apa. Tapi kalau tidak bisa nanti mereka bisa ketemu di ini aja gitu ya, di masjid, si pengelola itu nanti menyerahkan hasil apanya gitu, hasil penjualannya. Dan itu biasanya sudah ditunjuk ada agent ya, atau toke lah atau apa ya, yang nanti mengambil hasil panen tersebut. Nah, ketika menggali informasi dari toke pun sebenarnya tidak mau menekan harga, karena biasanya kan kalau para pengumpul itu mereka menekan harga ya, karena mereka tahu ini adalah untuk masjid, biasanya mereka akan kasih harga yang layak juga gitu. Jadi ini bagian dari kearifan lokal yang perlu kita cermati juga ya. Di samping memperduai itu adalah empowering local community. Jadi mereka tidak hanya sekedar memberikan menggunakan fasilitas profit sharing, tapi juga memberdayakan masyarakat sekitarnya. Ya. Dan uniknya mereka melakukan itu dari turun temurun bertahun-tahun lamanya, tanpa menyadari ini adalah sebuah hal yang positif sekali. Gitu. Jadi kayak mereka surprise, oh iya kak gitu. Apakah ini sebuah hal yang positif? Karena menurut mereka itu hal yang biasa aja, karena bagian dari custom yang sudah diwariskan oleh pengurus yang lalu ke sekarang dari nenek moyangnya, dan tidak ada konflik sofa gitu. Itu yang menariknya. Ya memang karena dibagi dua ya, mereka mengakui rata-rata itu satu kali panen ya. Sekarang panen berapa bulan ya? 4 bulan mungkin ya. Itu dapat 30 juta gitu ya. Karena kan mereka harus share itu cost-nya. Jadi cost itu di-share. Nanti setelah kalau dapat panen dijual, nanti dikeluarkan untuk biaya pengelolaan pupuk, bibit segala macam, baru di-share bagi dua. 30 juta dan itu plus minus lah gitu ya, tergantung misalnya cuaca, mungkin hama segala macam ya. Kalau hama tentu akan lebih berkurang juga gitu. Kadang-kala ada yang dapatnya lebih banyak gitu. Nah, memang sawah ini digunakan semuanya untuk padi ya, tidak ada yang untuk ladang, jadi semuanya padi. Bagaimana dengan income income-nya itu digunakan pertama memang untuk cover inilah ya, cover iya ini dari Dr. Abdi ya, cover biaya operasional dan juga untuk renovasi gitu. Jadi misalnya ada perbaikan kamar mandi, WC gitu, itu digunakan dari hasil dari hasil pengelolaan aset tadi. So far mereka belum bikin kayak return earnings gitu ya. Jadi disimpan kemudian diinvestasikan. Nah, ini menjadi sebuah ide yang bagi mereka seperti ide baru gitu, ketika saya mencoba mengusulkan bagaimana kalau ini diinvestasikan, misalnya dari setiap panen itu dialokasikan sekitar 10%, katakan begitu ya. Nanti ketika itu dikumpulkan, kan lama-lama bisa menjadi aset baru gitu ya, bisa generate aset yang baru. Ya katanya ada wacana untuk membentuk koperasi masjid yang didirikan dari income yang berasal dari pengolahan aset produktif tadi. Tapi so far mereka belum melakukan hal tersebut. Kemudian terkait dengan pencatatan ya, karena biasanya saya selalu berusaha melihat sisi akuntansinya gitu ya. Kalau pencatatan,
ya pasti dilakukan secara inilah ya, secara masih tradisional sekali. Dicatat oleh ini bapak yang dalam foto ini adalah bendaharanya, ya. Jadi dilaporkan secara manual tentunya ya, tidak menggunakan sistem gitu ya. Datang langsung pengelola ke pengurus masjid, menyerahkan uangnya, kemudian dicatat di bukunya, ya. Dan juga itu diumumkan langsung. Jadi ada whiteboard yang ada di depan masjid yang bisa dilihat oleh jamaah ya, dan setiap Jumat itu bisa diumumkan juga. Selain misalnya ada ketiding atau infak kotak itu yang berjalan ya, pengurus juga akan mengumumkan kepada jamaah misalnya sawah di daerah itu udah panen dan kita mendapatkan hasil sekian juta, itu diumumkan. Jadi model-model accountability-nya memang berbasis pada partisipasi masyarakat, dan mereka juga membuka diri seandainya ada koreksi yang diberikan oleh masyarakat ya. Karena seperti tadi mereka juga memberdayakan masyarakat dalam hal pemantauan. Jadi ketika ada kesalahan segala macam itu mereka sangat rely on dengan informasi yang diberikan atau disampaikan oleh masyarakat tersebut. Jadi general finding-nya seperti itu yang diperoleh dari penelitian ini. Berikutnya Pak Anes. Nah, kemudian kalau kita apa ya, ini telah dari perspektif konseptual lens-nya ya. Mudah-mudahan tidak terlampau dipaksakan ini. Kalau kita lihat akad yang ada yang memperduai ini tidak ada yang benar-benar mirip dalam sistem akad syariah ya. Tapi sekali lagi karena kita melihat tadi al-ada al-muhakkamah itu ya, bahasanya sepanjang urf dan adat itu tidak kontradik syariah rules, maka itu diperkenankan. Sebenarnya ada yang mirip dengan ini ya. Yang mirip itu kalau kita lihat di literatur ada namanya muzaraah dan mukhabarah gitu ya. Tapi mempadui ini berada di tengah-tengahnya. Karena kalau di muzaraah itu kan bibit misalnya gitu ya, bibit itu kan disediakan oleh yang punya tanah, dalam hal ini tentu masjid ya. Sedangkan kalau mukarabah itu bibitnya ditanggung oleh yang mengelola gitu. Dalam praktik yang dilakukan oleh Masjid Makmur ini, mereka share gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau hasil yang didapat setiap panen itu nanti dikeluarkan terlebih dahulu apanya, dan itu di share sesama mereka, nanti baru kemudian di divide ya, di share apanya, hasil net income-nya gitu. Sedangkan kalau dari perspektif resource base ya, resource base view, ya apa yang dilakukan, terlepas ini adalah teori barat ya, tapi ini sebenarnya menunjukkan kalau pengurus masjid yang bertindak sebagai nazir, mereka mencoba memanfaatkan baik itu tangible maupun intangible aset ya dalam hal pengelolaan aset wakafnya. Tidak hanya mengupayakan agar tanah wakaf yang diberikan dalam bentuk sawah tadi menjadi produktif, tapi mereka juga empower local community gitu. Jadi masyarakat sekitarnya juga diberdayakan, dan sekaligus ini supaya sebagai salah satu upaya untuk mereduce tingkat poverty ya, tingkat kemiskinan, karena itu tadi dasar pemilihan pengelola itu adalah masyarakat yang dianggap kurang mampu. Walaupun tentu kalau bicara realnya tidak otomatis orang yang mengelola itu akan menjadi kaya ya, tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah bentuk kontribusi yang patut diapresiasi sebagai bentuk mereduce tingkat poverty, karena orang-orang dipilih adalah orang yang membutuhkan dan memang melalui seleksi yang Sepertinya kendala sinyal ya, Anes ya? Atau di saya aja nih, Iya, Kak iya Bu. Oh, Saya hubungin sebentar.
Ini slide terakhir ya, Anes? Masih ada satu lagi, Bu. Oke, mungkin coba sambil dijapri Pak Iksannya ya. Iya, udah. Ya, maaf, kabar dari Pak Ihsan ada kendala sinyal, sedang dicoba ulang lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Mbak Anes. Waalaikumsalam, Pak. Nggak apa-apa. Karena kadang kan apa namanya laptop dimainin anak, jadi kuotanya bisa jadi habis tanpa disadari gitu, tanpa disadari yang punya. Baik, tadi saya sampai di ini ya terakhir itu penjelasan bahwasanya memproduksi sistem ini kalau kita lihat dari perspektif syariah sebenarnya ini sebuah hal yang tidak bertentangan dengan hukum syariah ya. Jadi karena ini merupakan sebuah custom, sebuah kebiasaan ya, urf gitu ya. Dan itu bisa menjadi sebuah alternatif pengelolaan wakaf ya. Dan juga dari perspektif resource based theory tentu ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola ya dalam hal ini Nazir ya untuk mengoptimalkan resources yang mereka miliki. Next, Mbak Anes. Jadi teman-teman, apa implikasi dari riset yang sederhana ini? Bahwasanya saat ini terlihat bahwa nazir yang ada di Masjid Makmur ini, mereka berusaha untuk memaintain accountability-nya gitu ya. Itu sebuah hal yang mereka dapatkan dari trust yang apa ya, yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Ya. Jadi masyarakat menunjukkan trust itu juga dalam bentuk mensupport program-program yang mereka lakukan dan juga mendonasikan aset-aset wakaf baru. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari tahun ke tahun jumlah aset wakaf yang ada itu terus bertambah. Dan ini sebuah hal yang sangat berharga tentunya bagi Nazir ya. Ketika ada wakif yang loyal untuk berwakaf, itu menunjukkan bahwasanya mereka sudah gain the public trust gitu. Jadi tugas Nazir kan bukan hanya untuk mendapatkan donasi di awal saja, tapi juga harus maintaining the public trust tersebut. Nah, ini yang paling susah ya, karena menunjukkan bahwasanya kami tidak hanya sekedar mengumpulkan wakaf ya, tapi kami juga mengelolanya dengan cara yang produktif, dengan cara yang baik. Nge-freeze lagi ya, Anes ya? Iya, iya, Bu.
Halo Mbak, Halo Bapak, sudah Pak, aman. maaf ini saya bergabung dari HP dari laptop ya. Ini untuk menyelesaikan sisa presentasi ini Bisa Pak? bisa didengar ya teman-teman? Agak putus-putus Oh mungkin iya, ya. Baik. Jadi ya ada PR sebenarnya yang harus diperhatikan oleh Nazir, terutama di Masjid Makmur ya, Makmur ini menjadi case. Bahasanya mereka mau tidak mau tentu harus beradaptasi dengan kebutuhan publik akan transparansi gitu ya. Jadi instead of mereka hanya rely on dengan pengumuman setiap Jumat ya, mereka mungkin harus mempertimbangkan ada prepare complete financial statement juga. Mungkin tidak begitu komplit, tapi paling tidak mereka refer kepada apa ya, bagaimana menyiapkan laporan keuangan yang lebih bagus ya. Mungkin kendalanya adalah di masalah SDM ya, karena pengolahnya banyak yang sudah berumur juga dan biasanya adalah pensiunan. Nah, kemudian mereka juga harus mempertimbangkan ya agar asetnya itu terus berkembang ya dan bermanfaat bagi perkembangan wakaf di masa depan untuk menyisihkan sebagian dari income yang diperoleh itu. Seperti return earnings lah. Kalau di dalam bahasa wakaf namanya kan dan optimalisasi atau reinvestment gitu ya. Jadi tidak semuanya didistribusikan untuk kepentingan masjid, tapi ada sebagiannya yang juga disimpan. Jadi nanti mungkin diinvestasikan dalam bentuk aset yang produktif lagi atau untuk membangun aset wakaf yang baru. Nah, ini juga sekaligus menjadi sebuah pembelajaran bagi wakif-wakif lain, bahwasanya ketika sebuah aset itu diamanahkan kepada mereka, ya mereka tentu punya kewajiban juga ya, terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki, untuk menemukan cara terbaik dalam memanage wakaf gitu. Dan juga bagi regulator ini bisa menjadi sebuah catatan juga, bahwasanya pembinaan nazir itu tidak mesti nazir-nazir yang berbasis adalah institusi atau mungkin organisasi. Nazir-nazir perorangan yang banyak tersebar di berbagai pelosok itu justru mereka butuh bimbingan, butuh edukasi, dan mungkin butuh bantuan juga agar mereka itu mengelola dengan cara yang lebih profesional. Dan ini patut kita apresiasi karena mereka itu mengelola dengan sangat tulus sekali, gitu. Mereka tidak mendapatkan bayaran apa-apa. Bahkan dalam case yang saya kaji ini, mereka tidak mengambil sepeser pun dari hasil pengolahan tersebut. Kalau bahasa mereka bekerja ini lillahi ta'ala aja, karena tidak ada gaji sama sekali. Demikian Mbak Anis dan teman-teman, ya mohon maaf kalau tadi on off gitu ya dengan terbatasan ini jaringan tadi. Silakan kalau ada sesi diskusi atau pertanyaan, tapi mohon jangan yang susah-susah ya. Ini risetnya sangat simpel sekali sebenarnya ya. Seperti yang saya sampaikan, ini bagian dari riset yang saya lakukan dari keseluruhan riset yang saya lakukan di Sumatera Barat dan juga di daerah Aceh dulu. Terima kasih Mbak Anis. Saya kembalikan ke Mbak Anis sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan. Alhamdulillah menarik sekali wakaf produktif berbasis kearifan lokal tadi, yang mana studi kasusnya di Padang, di Sumatera Barat. Kemudian mungkin karena waktunya mau Jumatan, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita bisa foto bersama terlebih dahulu supaya ketika nanti ada yang mau keluar Kalau duluan. udah Jumatan nggak bisa foto Mbak? Oh iya benar. Nggak boleh. Ya, mungkin Bapak Ibu silakan dinyalakan dulu kameranya untuk foto bersama sebentar. Oke, udah cukup ya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Kemudian sesi tanya jawab mungkin kurang lebih 10 menit. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Sini ada Pak Guntur. Terima kasih. Oke. Mohon izin, Bu. Mohon izin untuk bertanya. Baik, Pak. Itu tadi Baik, Pak terima kasih, Guntur Bu. udah di-scan, Anes. Oh ya, mungkin Pak Mungkin Guntur. Pak Guntur dulu. Silakan Pak Guntur dinyalakan mikrofonnya.
Guntur masih mute suaranya. Ini bukan saya yang hilang kan? Bukan. Assalamualaikum. Oke, mungkin bisa Pak Walidi. Salam telah. Pak, mohon izin untuk bertanya, Ibu. Iya, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah wabarakatuh. Apa kabar, Kanda Hidayatul? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nih, moga adik kelas sehat-sehat saya ini dulu ya. nih. Salam dari Alhamdulillah. kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Masya Allah. Dan saya juga bertugas di sana. Hmm. Menarik sekali tadi penelitian Kanda tadi. Kebetulan ini kapan-kapan kita bisa sharing bersama nih. Dan saya juga sering melakukan pembinaan di masjid-masjid di Pekanbaru ini dalam kasus tentang akuntansi masjid. Dan ini tadi bicara tentang pengelolaan wakaf produktif ya, yang basis kearifan lokal. Menarik sekali, ya, karena saya ingin sedikit sharing lah pada Kanda kita ini. Jadi sebetulnya menarik nih, dari masjid yang tadi diteliti itu sudah mulai melakukan penggunaan pemberdayaan dana umat untuk kembali lagi kepada umat, gitu ya. Cuma beberapa kendala barangkali mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana ke depannya kita ini bisa membina pengurus-pengurus masjid itu supaya mereka itu mindsetnya sudah berubah dari yang hanya mengandalkan dana umat, kotak-kotak infak yang berjalan setiap hari Jumat sama hari raya, menjadi berubah pola pikirnya bagaimana mereka itu menjadikan pendapatan masjid itu yang seperti tadi ya, diproduktifkan lah. Nah, karena saya melihat beberapa pengurus masjid itu kadang-kadang kalau udah bicara tentang memproduktifkan, apalagi untuk peran usaha, itu sudah alergi duluan. Jadi masanya tuh mereka punya mental takut tidak berjalan lah, kemudian takut dana umatnya berkurang lah, sehingga mereka numpuk aja tuh saldonya itu. Tiap Jumat hanya diumumkan saldo 200 juta, begitu lah. Jadi sifatnya mereka hanya melakukan funding saja, hanya menghimpun aja kerjanya dana, tapi untuk memproduktifkan tidak ada. Nah, di sisi lain kita melihat karena ada juga beberapa musola, kan, rumah ibadah yang dimana masyarakatnya itu susah untuk berinfak atau berwakaf, dan jangankan untuk memperbaiki sarana yang rusak, untuk membayar operasional listrik dan gaji takmir atau garimnya ini pun mereka susah. Sehingga terkesan sekarang ini kalau di Pekanbaru ya, tapi mungkin di Sumatera Barat saya pikir sama mungkin, masjid itu jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri. Jadi satu masjid, ada masjid yang kaya, boleh kita katakan begitu, kaya dengan dana. Di satu sisi ada masjid-masjid yang susah dengan dana, tapi tidak ada saling menolong. Ini prinsipnya. Ini kan sesuatu yang kita sangat sayangkan ya. Kalaulah masjid-masjid yang kaya ini bisa bersatu atau dipersatukan untuk menolong masjid-masjid yang kurang mampu ini, saya kira mungkin umat kita ini tak ada yang kesulitan ya, untuk jadi pengangguran, kan? Dikumpulkan dana itu, ya mungkin bahasanya semacam arisan atau bagaimana begitu, untuk diproduktifkan. Setiap masjid misalnya menghimpun 50.000 atau 100.000, dikoordinir oleh satu lembaga, ya kan? Kalau di Riau ini misalnya 100.000 masjid, dikali 100.000 saja sudah terkumpul 100 juta per bulan. Itu semana masjid itu kan bisa diproduktifkan sebenarnya untuk kearifan lokal tadi itu kan. Tapi kita melihat itu yang tidak, gebrakan itu yang tidak ada. Sepertinya mesti ada yang mengkoordinir supaya masjid ini bisa menyatu.
Jadi tidak hanya mengandalkan dari misalnya untuk bangun sarana-sarana itu ngandalin mengambil pipa dari jalan, berhentikan mobil di jalan, gitu kan. Kemudian mengambil ke rumah-rumah, itu rasanya kita merasa apa ya, seperti main sendiri-sendiri lah masjid ini. Jadi masjid yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin lah, begitu kan. Yang kaya ya banyak lah korbannya, yang miskin masjidnya nggak ada korbannya lah sama sekali. Seperti itu. Nah, bagaimana mungkin ada tips ingin Kanda supaya kita bisa mengubah pengurus ini supaya dia ya berpola pikir produktif, kemudian yang kaya, masih yang kaya ini ya bisa kita koordinir untuk saling bergabung, apakah itu semacam iuran bersama, seperti iuran uang sosial kematian lah, begitu kan? Nah, sehingga kalau iuran itu sudah dikumpulkan bersama, lalu kan diproduktifkan, ini nama usaha produktif atas nama Persatuan Masjid misalnya. Nah, mungkin bisa Persatuan Masjid sekota Pekanbaru, atau Persatuan Masjid kalau dibagi lagi sekecamatan, kan? Per kecamatan mungkin bisa itu. Nah, itu kita miris sekali sampai hari ini kita melihat masjid-masjid kita masih berada di tengah jalan untuk meminta sumbangan, kan? Nah, inilah barangkali mungkin mohon masukan dari Kanda nih, sekali ada apa ya, bagaimana kita bisa mengubah ini mindset para pengurus masjid kita ini supaya bisa mengaktifkan kearifan lokal tadi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wali atas pertanyaannya. Mungkin Pak Ihsan silakan dijawab singkat saja karena udah. Ya, makasih Mbak Nes. Makasih. Terima kasih nih ke ini adik kelas saya dulu nih, Wali Saputra. Dalam lama nggak ketemu. Makasih udah hadir bergabung pada hari ini. Senang sekali nih lihat tadi ada beberapa nama yang saya kenal, ada Abdan juga, ada siapa, Uni Sari mungkin yang namanya saya kenal, tapi mungkin beberapa orang saya nggak kenal wajahnya seperti apa. Oke, anyway, sebenarnya mungkin saya tidak punya resep yang jitu juga ya untuk menangani ini, tapi ini adalah sebuah fenomena umum yang memang harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Terkait dengan masjid, sebenarnya kan ada beberapa organisasi yang terkait dengan ini ya. Kalau dari sisi kewakafannya tentu BWI tentunya ya, BWI sebagai otoritas perwakafan di Indonesia. Jadi memang selama ini kan BWI kalau agendanya lebih banyak ke kayak kes wakaf gitu. Kes wakaf juga lebih terfokus pada nazir-nazir yang berbasis organisasi. Kalau ini kan biasanya nazirnya kan lebih perorangan gitu yang terdaftar. Aset-aset yang bersifat fixed asset ini biasanya lebih banyak di ini sama Kemenak gitu ya. Jadi Kemenak sebenarnya juga harus melakukan pembinaan. Dalam job description mereka pasti ada sih gitu ya, pembinaan seperti itu. Tapi kan kita perlu evaluasi juga di lapangan, sejauh apa efektivitas pengolahan tersebut. Dan setahu saya juga kan ada Dewan Masjid juga, cuman saya nggak tahu nih Dewan Masjidnya fungsinya seperti apa. Jadi dalam hal ini memang butuh duduk bersama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Dinda Wali tadi ya. Jangan sampai kita ke jalan turun, padahal sebenarnya kalau diproduktifkan aset-aset wakaf itu, baik itu misalnya sawah kah, kolam ikan atau kebun segala macam, itu kan masjid akan lebih ada marwahnya, tidak minta-minta atau mengandalkan itu. Ya, orang kan tetap akan berinfak pastinya ya. Seperti case di Masjid Makmur tadi, orang tetap berinfak, bersedekah, tapi justru orang lebih bersemangat berinfak. Oh, takmir masjidnya memang orang yang amanah gitu. Jadi mereka tidak hanya poin ya ketika sharing antara sama masjid, dan ini sebenarnya juga dilakukan di lokasi tersebut. Masjid Makmur itu adalah satu masjid ya. Yang lain itu adalah surau atau musola. Nah, menariknya adalah dari income tadi mereka selalu distribusikan untuk musola yang ada gitu ya. Jadi misalnya kan ada musola di dusun apa di mana sawahnya berada, itu mereka akan dapat jatah gitu. Jadi itu mereka lakukan.
Jadi sebenarnya spirit yang mereka lakukan di samping tadi empowering community, mereka juga sharing gitu. Mereka nggak mau musola ini miskin sendiri gitu ya. Walaupun tidak otomatis akan bisa membuat musolanya jadi jadi kaya atau banyak duit, tapi minimal mereka juga menikmati apa yang mereka apakan bersama itu. Jadi memang kayak semua orang merasakan manfaat dari aset wakaf yang mereka kelola secara produktif tersebut. Hal seperti ini sebenarnya yang mungkin masih kurang terekspos ya, mungkin karena contoh-contoh realnya itu belum banyak diketahui orang. Sehingga seperti yang Wali sebutkan tadi, ketika wacana ini diapungkan, orang-orang jadi pesimis ya. Masa iya masjid ngolah aset produktif, masa iya masjid kelola bisnis, bagaimana kalau kita buat buku, tapi orang lebih cenderung untuk antipati ketimbang mensupportnya gitu. Karena dalam mindset mereka memang saya setuju ya, masjid ini adalah organisasi yang nirlaba, apalagi religious based gitu ya. Kalau kita ngolah ini nanti malah kita terkesan jadi bisnis gitu. Padahal sebenarnya kan tujuannya memang untuk tadi ya, supaya mereka secara finansial independen gitu. Dan pastinya tentu ketika masyarakat jamaah melihat itu dikelola secara transparan, akuntabel, insya Allah dukungan itu justru datang akan lebih banyak gitu. Karena ketika saya tanya apakah dukungan perantau tidak ada, ternyata perantau justru makin banjir dukungannya ketika mereka melihat pengolahan itu sangat baik ya, sangat transparan seperti itu. Ya walaupun transparannya masih dalam konteks bikin di whiteboard setiap Jumat diumumkan seperti itu. Gitu. Contoh-contoh seperti ini mungkin nanti Wali juga bisa temukan lah. Saya yakin di Riau itu banyak lah, karena di Riau kan ada juga masjid yang bagus-bagus gitu ya. Saya juga pengen tahu lah gimana masjid-masjid yang bagus itu dikelola gitu. Kalau saya dalam perjalanan ke Riau itu sering mampir di masjid-masjid yang bersih, nyaman gitu. Penasaran sih bagaimana cara mereka mengolahnya gitu. Kayak itu sih Wali ya. Jadi mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas saran dan masukannya. Manis. Oke, baik. Terima kasih, Anda. Iya, sama-sama, Wali. Baik, terima kasih Pak Wali atas pertanyaannya. Berikut juga Pak Ihsan, semoga pertanyaannya dari Pak Wali menjawab. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 11:30, yang laki-laki juga harus Jumatan ya. Saya cukupkan. Kemudian saya juga mau terima kasih lagi kepada Pak Ihsan atas waktunya hari ini. Masya Allah, ini sangat bermanfaat. Salah satu riset sederhana yang applicable untuk masjid mana-mana ya Pak, yang sekarang mungkin agak luput. Ini dari Pak Lokot Nasdem. Iya, nomor saya bisa di chat aja 0821 74 165585 kalau mau ini ya. Saya ulang lagi 0821 74 165585. Nanti Mbak Anes mungkin juga bisa share ke teman-teman. Gak apa-apa, open to further discussion gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan. Mungkin sudah saya tutup. Jazakallahu khairan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih Mbak Nes. Terima kasih. Terima kasih Anda. Ya, Wali ya. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih Wali, teman-teman semuanya. Oke, izin pamit ya. Ya, terima kasih Pak.